baik sains maupun agama itu bagian dari fitrah kita. Berarti ketika kita beragama dan berilmu, itu sebenarnya sedang mengaktualkan potensi kita, mengaktualkan fitrah kita. Ketika kita meninggalkan sains dan agama, ada rasa hampa yang hilang dari diri kita. Jadi dua-duanya bagian dari pemenuhan diri. Sebelum menjelajah lebih jauh, ayo kita pahami sebentar ya. Ini nanti ada hubungannya dengan relasi agama dan sains. Ada beberapa istilah yang perlu kita bedakan antara sains, pseudosains, saintisme, dan anti-sains. Ini agak beda-beda. Kalau sains tadi sudah kita jelaskan ya, ciri-cirinya empiris, kemudian rasional, hipotesis, dan lain sebagainya. Ini sains tadi sudah dijelaskan. Ada yang mirip sains, tapi bukan sains, bukan ilmu pengetahuan. Apa itu? Namanya pseudosains. Pseudosains itu diawali dari hipotesis, tapi kemudian mengambil data yang mendukung saja, data yang tidak mendukung diabaikan, hipotesisnya tidak diuji, pokoknya diklaim pasti benar. Biasanya menggunakan kosakata-kosakata yang rasanya keren, ilmiah. Nah, ini namanya pseudosains. Mirip sains tapi bukan sains. Yang sering dianggap pseudosains itu misalnya kalau dalam dunia ilmu astrologi. Nah, itu orang menyebutnya pseudosains. Jadi kayak ramalan-ramalan bintang, itu kan rasanya kayak ilmiah sekali. Ini pergerakan planet-planet yang mempengaruhi manusia. Itu kan kayak ilmiah, tapi orang menyebutnya pseudosains, tidak bisa diuji. Jadi orang mencari bukti yang cocok saja. Yang tidak cocok tidak dijadikan bukti. Maka jenis ramalan itu orang menyebutnya pseudosains. Jadi tidak cocok masuk kategori sains, mirip saja. Itu kayak kalian, saya pernah baca buku itu tentang santet, sihir dan lain-lain, jenis-jenis itulah ya. Nah, di dalamnya ada kalimat ilmu itu terbagi dua, ilmu hitam dan ilmu putih. Ini kayak keren ya, bikin kalimatnya ini. Jadi ada kalanya barang materi ditransformasi jadi immateri. Setelah immateri dimasukkan ke dalam tubuh. Begitu di dalam tubuh berubah lagi jadi materi. Itu kalimatnya, kesannya luar biasa ilmiah. Tapi membuktikannya secara ilmiah bagaimana? Ini orang menyebutnya pseudosains. Mirip sains, tapi sebenarnya bukan sains. Yaitu kayak mahasiswa barulah yang kalau ngomong bertaburan istilah-istilah ilmiah tapi tidak jelas. Nah, itu jenis-jenis ini kayak ilmiah tapi ya sebenarnya enggak. Ya banyak lah, mungkin hari ini mungkin tentang UFO lah, tentang apalah, kemarin di teori konspirasi itu banyak yang jenisnya pseudosains. Oke, nanti ada lagi yang ini banyak sekali dikritik. Nanti dua yang terakhir ini yang masuk pembahasan hubungan agama dan sains. Ada namanya saintisme. Saintisme itu ketika sains jadi semacam ideologi. Sains dianggap kebenaran satu-satunya yang sifatnya mutlak.
kemudian sampai pada titik materialisme. Satu-satunya yang bisa dipertanggungjawabkan dalam ilmu itu yang sifatnya materi saja. Kemudian nilai, rasa, agama, dan lain sebagainya itu dianggap meaningless. Seperti di barat modern. Meaningless itu tidak ada gunanya. Tidak ada fakta materinya. Itu sifatnya hanya spekulasi dan konvensi saja, kesepakatan-kesepakatan saja. Ini pandangan saintisme. Masyarakat itu akan berkembang, semakin dia pinter, pada akhirnya adalah masyarakat ilmiah. Nah, yang basisnya hanya dua, kemasukakalan dan fakta empiris. Di luar itu, kok ada masyarakat yang tidak memedomani dua hal ini, terus dianggap masyarakat yang belum maju. Ini namanya saintisme, yang dulu dikritik hebat oleh Sayyid Hussein Nasr. Dulu kita pernah belajar Saintia Sakra. Jadi saintisme itu ya ketika sain jadi seolah-olah segalanya. Di luar sain tidak ada yang berarti. Ini mirip kayak kalau teman-teman ngeritik, kamu ngomong apa, ndak ilmiah belas. Nah, jadi seolah-olah yang benar itu yang ilmiah saja. Yang ilmiah dalam arti yang ada faktanya dan yang masuk akal saja. Di luar itu dianggap tidak ilmiah. Nah, ini salah satu saja indikasi orang menyebutnya saintisme. Apa-apa mau diarahkan ke sains. Nah, kebalikannya saintisme ada namanya anti-sains. Kalau ini orang yang sama sekali tidak mau dengan sains. Jadi anti-sains itu orang yang menentang, menolak metode ilmiah, nilai ilmiah, dan temuan-temuan ilmiah. Mungkin karena ideologinya, mungkin karena kepentingannya, mungkin karena politik, mungkin karena mazhab agama, dan lain sebagainya. Sampai di titik mereka anti-sains. Nah, jadi kalau dikasih wawasan sains, tidak mau, saya lebih cocok dengan ini misalnya. Nah, itu level anti-sains. Jadi saya berapa waktu yang lalu membaca ada seorang di Mesir zaman dulu. Ada tokoh namanya Sukri Mustafa. Itu dia sempalannya Ikhwan. Dia dengan anak buahnya melakukan semacam gerakan, antara lain yang dia lakukan adalah anti-sains. Jadi para pengikutnya tidak boleh sekolah. Ilmu itu cukup belajar agama dasar, yang penting bisa sholat, puasa, zakat, ngaji, selesai. Tidak usah lagi nambah ilmu macam-macam, bikin ruwet saja. Jadi tidak perlu sekolah. Ada ya wawasan semacam ini. Kadang-kadang yang anti-sains itu ada yang menyebutnya model kutbisme kalau di orang tertentu. Jadi yang penting agama, sains itu tidak terlalu penting. Nah, ini model-model anti-sains. Jadi ada yang saintisme ekstrim ke sana, ada ke ekstrim yang sebaliknya sampai anti-sains. Baik, ini untuk teman-teman paham saja. Karena kadang-kadang kita anggap sains, ternyata pseudosains saja. Ternyata ada juga yang terlalu fokus ke sains, terlalu ideologis dengan sainsnya, seolah-olah semua bisa dijawab dengan sains. Ada yang anti sama sekali dengan sains, dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan. Kan belakangan kan banyak, karena mungkin khawatir rusak lah, khawatir menghancurkan manusia dan lain sebagainya. Kan belakangan banyak diskusi-diskusi tentang artificial intelligence, AI.
Yang kontra juga banyak, yang anti juga banyak, karena khawatir menghancurkan manusia dan kemanusiaan. Itu secara sepintas bisa masuk kategori ini anti sains. Sama sekali tidak mau. Ada tidak di sini yang anti HP misalnya? Ya kan tetap ada saja yang begitu, anti HP, anti TV, anti. Nah, ya betapapun itu sudut pandang, cara pandang seseorang terhadap dunianya. Ya kalian jangan kaget, akan ada. Yang saintisme juga ada, yang anti sains pasti juga ada. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sebelum ke hubungan ya, secara umum nanti ada bedanya, ada samanya antara agama dan sains itu. Kalau bedanya jelas. Yang pertama beda cakupan dan ruang lingkupnya. Kalau teman-teman belajar ilmu agama dan ilmu umum nanti kan dijelaskan bahwa kalau sains itu cenderung melihat realitas itu hanya di level empirisnya. Kalau bahasa Arabnya realitas syahadah. Sementara orang beragama itu biasanya memandang realitas itu tidak hanya syahadah, tapi juga ada realitas ghaib. Jadi alam itu ada alamul ghaibi wasyahadah. Tapi kalau sains itu yang bisa masuk kategori ilmu itu ya alam syahadah. Alam ghaib kan tidak masuk dunia ilmiah. Nah, kalau dipaksa masuk nanti jatuhnya kayak tadi pseudosains. Maka penting ada pembedaan ini biar teman-teman clear ya, ada beda agama dengan sains. Di titik ini ya mungkin nanti bisa saling melengkapi. Jadi beda itu bukan berarti terus teman-teman mempersepsikannya berarti berlawanan, tidak juga. Beda itu bisa saja nanti jatuhnya saling mendukung, saling melengkapi, saling mengkritisi, tidak masalah. Tapi memang ruang dan cakupannya berbeda. Kalau dicampur-campur nanti jadi lucu. Itu kayak kalian lihat TV terus ada yang bawa kamera infrared ke kuburan-kuburan kan. Terus wah, ini jangan-jangan ada putih-putih lewat ini. Ini indikasi ini, jangan-jangan. Kayak gitu nanti mikirnya. Itu nanti yang disebut pseudosains itu. Kemudian asumsi dan metodenya jelas berbeda. Yang satu basisnya keimanan teks kitab suci, yang satu basisnya observasi, eksplorasi, eksperimentasi. Kemudian sifat kebenarannya juga agak berbeda. Kita meyakini kebenaran agama kita final. Sementara ilmuwan itu meyakini kebenarannya masih terbuka. Ilmuwan itu ketika sampai pada kesimpulan itu ya dia terbuka. Nanti kalau ada data baru, fakta baru ya saya siap merevisi. Kalau ada perubahan ya teori harus saya ubah. Itu ilmuwan. Tapi kalau kita orang beriman, kebenaran keimanan kita itu mutlak sudah. Nah, yang keempat, otoritasnya beda. Kalau kita yang beragama, otoritasnya nas, otoritasnya tokoh agama, dan lain sebagainya. Sementara ilmuwan, otoritasnya hal-hal yang ilmiah. Makanya di situ ada kalimat dari Ian G. Barbour, tujuan ilmu pengetahuan adalah memahami hubungan hukum antar fenomena alam. Sementara agama adalah cara hidup dalam kerangka makna yang lebih luas. Jadi sains itu merujuk pada sunnatullah, agama itu merujuk pada makna yang lebih hakiki dalam hidup. Beliau melanjutkan, sains fokus pada penjelasan dimensi fisiknya realitas. Pertanyaannya how, bagaimana.
Sementara kalau agama fokus pada dimensi spiritualnya. Pertanyaannya mengapa? Jadi how itu ya kalau Zain kan bertanya bagaimana perputaran alam, bagaimana mekanisme air, bagaimana teknik ini, teknik itu, bagaimana bekerjanya ini, itu Zain. Tapi kalau agama bertanya makna. Mengapa begini? Apa alasannya kita melakukan ini dan seterusnya, itu agama. Inilah demarkasi antara agama dan sains. Toh begitu ada persamaannya. Jadi ini menarik aspek persamaan. Ternyata yo agama dan sains itu ya sama. Yang pertama apa? Sama-sama pemenuhan diri. Tadi di depan saya jelaskan, baik sains maupun agama itu bagian dari fitrah kita. Berarti ketika kita beragama dan berilmu, itu sebenarnya sedang mengaktualkan potensi kita. Mengaktualkan fitrah kita. Ketika kita meninggalkan sains dan agama, ada rasa hampa yang hilang dari diri kita. Jadi dua-duanya bagian dari pemenuhan diri. Nah ini aspek pertama ya, ternyata sama. Wong dua-duanya sama-sama penting. Sama-sama penciri kita sebagai manusia. Maka ya jangan ditinggalkan salah satunya. Lah kalau pas tabrakan Pak, nanti ada rumus-rumusnya gimana caranya biar tidak tabrakan. Jadi yang pertama, sains itu pemenuhan diri kita. Manusia itu kan punya karakter ingin tahu. Sering saya jelaskan manusia itu begitu akal pikirannya jalan, itu kan dia menanyakan ini, menanyakan itu, memahami ini, memahami itu. Itu kan antara lain nanti melahirkan pengetahuan, antara lain melahirkan sains. Jadi itu dorongan jiwa kita. Agama juga begitu. Di banyak sesi ngaji filsafat kan saya menjelaskan bagaimana orang itu sulit meninggalkan agama. Ada sisi-sisi kebutuhan kita terhadap agama. Kita perlu sandaran Tuhan, kita perlu sandaran moral, kita perlu sandaran spiritual. Wong dimensi hidup kita luas, tidak hanya materi, fisik. Maka dua-duanya pemenuhan diri. Kemudian dua-duanya juga pencapaian kebenaran dan pencarian kebenaran. Orang beragama ingin menemukan kebenaran di jalurnya, orang berilmu juga begitu. Ingin menemukan kebenaran melalui jalurnya. Ini belum masuk filsafat ya. Kalau filsafat minggu depan, kalau minggu terakhir. Nanti kalau di filsafat kan ya kebenaran, tapi kan tidak sekedar kebenaran, nanti dilampaui sampai kebijaksanaan. Nah, kalau ini mudah penjelasannya. Yang ketiga, ini agak menarik. Baik sains maupun agama, dua-duanya adalah tafsir. Kalau sains itu pemahaman atau tafsir kita terhadap realitas alam semesta, kalau agama itu tafsir atau pemahaman kita terhadap nas, ajaran yang kita yakini diturunkan oleh Tuhan. Jadi dua-duanya tafsir. Nah, di titik ini sama sebenarnya. Maka karena sama-sama tafsir ya bisa berdialog, bisa berdialektika, bisa saling memberi masukan, bisa saling mengingatkan. Levelnya setara. Jadi agama yang kita pahami itu kan agama sejauh pengertian kita, sejauh penafsiran kita. Yang itu bisa pas, bisa tidak pas. Bisa sesuai, bisa tidak sesuai. Nah,
ilmu bisa membantu pemahaman. Sains juga begitu, pemahaman terhadap alam semesta. Yang itu bisa saja keliru, bisa tidak pas, bisa kurang dalam, dan lain sebagainya. Agama juga bisa memberi masukan-masukan. Disinilah nanti bisa terjadi titik temu. Yang keempat, baik sains maupun agama, dua-duanya mengidealkan peningkatan kualitas hidup. Kenapa kita berilmu? Kenapa kita beragama? Ya biar kualitas kita sebagai manusia meningkat. Baik di level intelektual maupun level spiritual. Itu kita kan butuh jadi orang berkualitas. Itu jalannya ya antara sains dan agama. Disinilah titik-titik temu, meskipun tadi ada bedanya antara sains dan agama. Lanjut, nah itu ada kalimat menarik dari dua orang fisikawan. Yang pertama dari Coulson. Kata Coulson, metode sains dan agama punya banyak kesamaan. Sains seperti juga agama berkembang melalui imajinasi kreatif. Tidak sekedar mengumpulkan fakta. Sementara agama juga melibatkan refleksi kritis terhadap pengalaman seperti terjadi dalam sains. Jadi jangan dikira kalau sains itu mesti terukur semua, Pak, faktual semua. Enggak. Dalam sains pun dilibatkan imajinasi-imajinasi. Misalnya bisa lahir gelas seperti ini, itu kan awalnya imajinasi ya, gimana caranya kita bisa punya tempat minum yang ada pegangannya, yang tidak mudah lepas, yang enak, dan itu kan terus diimajinasikan apa lahir seperti ini. Gimana caranya kita bisa punya apa kopiah yang bisa sekaligus ada headsetnya, juga kemarin lihat ada helm ada headsetnya, nanti kopiah ada headsetnya, kan enak. Nanti kalau ada kopiahmu ada headsetnya kan, kalau pas ngimami ayat-ayat panjang kan kamu tinggal muter terus koyo wapal gitu, padahal itu kamu didiktekan sama headsetmu. Itu kan, itu imajinasi kan awalnya, nanti besok ada yang seperti itu. Jadi itu yang disebut imajinasi kreatif. Sains yang kita anggap itu eksak, pasti terukur, ya mainnya juga banyak dihubungkan dengan imajinasi-imajinasi. Bahkan ada yang bilang ya melibatkan intuisi juga. Saya lupa dulu pas sesi apa itu. Misalnya Newton itu ketika dia menemukan hukum gravitasi, itu kan pas dia di depan kampusnya terus lihat apel jatuh. Terus muncul, oh iya ya, jangan-jangan ada. Kenapa kok jatuhnya ke bawah? Terus lahir teori gravitasi. Itu dia zaman mahasiswa. Apa sebelum-sebelumnya dia tidak pernah lihat barang jatuh? Mestinya kan sering. Kenapa kok pas apel itu jatuh baru sadar ada gravitasi? Itu mungkin kekuatan intuisi. Tidak sekedar kalkulasi rasional. Nah, jadi ada imajinasi, ada intuisi juga terlibat. Agama yang kita sebut itu kan keimanan, kepercayaan saja. Berapa banyak buku analisis rasional, teologi rasional, ilmu kalam kalau dalam Islam dihasilkan dari ranah agama. Agama ternyata juga dalam banyak dimensinya sangat rasional. Sementara sains juga dalam banyak dimensinya juga sangat imajinatif. Ini jadi hendaklah dua-duanya luas, dua-duanya penting, dua-duanya saling berkait dan tidak sekaku bayangan kita. Baik, kita lanjutkan ya. Kata Schilling, ini sama-sama fisikawan. Sains dan agama punya struktur rangkap 3, yaitu pengalaman, penafsiran,
dan penerapan. Agama juga begitu, sains juga begitu. Baik, ini penjelasannya sama dengan sebelumnya tadi, bahwa masing-masing adalah pemahaman kita sebagai manusia, sama-sama tafsir dan juga sama-sama diterapkan. Ketika itu diterapkan, ya menyesuaikan dengan kehidupan di tengah masyarakat, baik sains maupun agama.